Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat ya. Tetap semangat ya. Nah, kita belajar hari ini tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran ke-6. Kita pelajari lebih lanjut. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Dari mana ya? Nah, ini bahan bakarnya adalah premium atau pertamax ya. Nah, dari mana itu? Olahan dari apa? Nah, itu merupakan olahan dari minyak bumi. Minyak bumi bisa diolah menjadi banyak sekali. Misalnya diolah menjadi aftur, menjadi minyak tanah, menjadi aspal, menjadi premium, menjadi pertamax ya. Itu olahan dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, sumber daya yang tidak dapat diperbarui adalah bila kita gunakan terus-menerus, maka jumlahnya akan berkurang, lama-lama bisa menjadi habis. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan demikian, langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Contoh poster ajakan hemat minyak bumi. Poster itu adalah sebuah gambar atau sebuah tulisan untuk melakukan ajakan, bisa dipasang di tempat umum, misalnya di jalan atau di majalah, papan-papan tempat majalah. Nah, itu namanya poster ya. Ini ayo hemat bahan bakar mulai sekarang, naik angkutan umum aja ya. Ini ajakan untuk naik angkutan umum atau bersepeda, bahkan juga jalan kaki. Karena gini, kalau kita menggunakan sepeda motor satu-satu, jadi banyak bahan bakar yang kita gunakan. Sedangkan kalau naik bus, kita bisa menghemat bahan bakar. Namun ini di era seperti ini, kita lebih baik jangan berpergian ya. Apalagi menggunakan kendaraan umum yang memang kapasitasnya terlalu banyak. Karena kita harus menjaga jarak. Oke, lanjut. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contoh. Ya, kita boleh menggunakan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Misalnya tadi, kita gunakan untuk mobil, motor.
yaitu digunakan untuk menggunakan premium atau pertamax untuk bahan bakar minyak. Nah, bahan bakarnya agar bisa mobil atau motor ini bisa jalan. Kemudian apa? Gas alam juga, LPG. Nah, digunakan untuk memasak. Apalagi ya olahannya? Aspal. Ini paling banyak ya. Aspal ini adalah minyak bumi yang diolah paling akhir. Sisanya bumi menjadi aspal dan bisa digunakan untuk mengaspal jalan. Itu beberapa fungsi dari minyak bumi dan masih banyak lagi. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Pasti protes ya, karena kita sudah melakukan kewajiban tapi tidak mendapatkan haknya. Jadi terjadi kerusuhan, kericuhan, karena tidak mendapatkan haknya. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Berikan contohnya. Ya, sebagai warga negara itu berkewajiban menghemat penggunaan minyak bumi. Misalnya, kita menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil. Ini kalau kita mau pergi ke jarak jauh saja, itu termasuk menghemat energi. Bila perginya dekat, lebih baik naik sepeda atau jalan kaki. Ya, itu merupakan salah satu dari menghemat penggunaan minyak bumi. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Bila kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga tidak mendapatkan hak kita. Ibaratnya, kita tidak bekerja, kita juga tidak mendapatkan upah. Ya, itu merupakan dari contoh kewajiban. Jadi, kita harus melakukan kewajiban kita dengan baik agar kita bisa mendapatkan hak kita dengan baik. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Tadi seperti poster tadi, yaitu menggunakan kendaraan umum. Ya, itu salah satu menggunakan atau memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Yang kedua, yaitu kita hanya menggunakan sepeda motor atau mobil bila kita pergi dengan jarak yang jauh. Bila dengan jarak yang dekat, lebih baik kita naik sepeda atau jalan kaki saja. Atau bahkan sekarang dengan canggih ya, untuk membutuhkan dengan teman, bisa video call atau bisa dengan lewat WA. Itu tadi beberapa manfaat dari penggunaan minyak bumi secara bijak. Kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Sumber energi apa ya? Nah, sumber energi yang kita butuhkan untuk bergerak adalah makanan. Makanan, kalau kita makan, itu akan membuat energi kita bisa kembali dan kita bisa bergerak dengan leluasa. Bila kita tidak makan, mungkin tubuh kita akan terasa lemas. Yang dapat kita petik dari pembelajaran pagi hari ini adalah bagaimana cara menggunakan minyak bumi dengan bijak agar minyak bumi tidak cepat habis, karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kalau kita menggunakan terus-menerus jumlahnya akan berkurang dan akan juga bisa habis. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tema 2, selalu berhemat energi.
subtema 1, sumber energi pembelajaran ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.